Shalom adik-adik, shalom papi mami, apa kabarnya? Wah, senang sekali ya, kita udah masuk di bulan Mei. Bulan dimana pencurahan Roh Kudus akan terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kota kita, dan di tengah-tengah bangsa kita. Sebab seperti yang tertulis di dalam Yosua 24 pasalnya yang ke-15 berkata, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Siap untuk beribadah? Sekalipun online, justru ini waktunya. Kamu adik-adik beserta papi mami beribadah bersama-sama di dalam rumah kita. Amin. Maka selama beribadah, sekali lagi kakak minta tolong, terutama sama papi mami. Tolong biar adik-adiknya beribadah sungguh-sungguh, jangan sambil dikasih makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, pegang gadget, atau melakukan aktivitas yang lain. Kan kita lagi ibadah. Nah, lakukanlah ibadah ini dengan sungguh-sungguh, terutama papi mami dampingi anak-anaknya. Nanti kalau pada waktu berdoa, tumpang tangan, doa sama-sama. Waduh, indahnya, luar biasa, amin. Dan sebelum kakak akhiri, kakak mau kutip satu ayat dari Mazmur 100 ayat kedua, bilangnya begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Tata, Ya, anak-anak yang di rumah, sekarang kita mau siap-siap ya. Sudah siap-siap kita. Tunggu. Hah? Siap-siap apa? Oh, siap-siap ibadah lah. Oh. Ya toh? Ya kan, siap-siap ibadah. Ya. Ya. Kamu panggil temenmu siapa namanya? Siapa? Tommy. Tommy ya? Tommy suruh siap-siap ibadah. Oke. Nah, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, semuanya harus disiapin ibadah. Kalau ada saudaranya yang belum siap mau ibadah, siap-siapin. Bawa buku buat nyatet, kemudian nanti Alkitab buat dibaca ya. Semuanya siap-siap ya. Mana? Tominya mana? Tommy. Iya. Oh, Wah, mau ibadah ini. iya. Wah, kalau gitu Tommy juga mau ikut. Nah, gitu dong. Sudah siap ya? Sudah. Tata dan Tommy dan anak-anak yang di rumah semuanya. Kalau nanti diajak untuk memuji Tuhan sungguh-sungguh. Iya. Kalau suruh pakai gerakan. Oh, siap. Kalau kemudian menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Jangan main-main ya. Iya. Pikirannya jangan kemana-mana. Oke. Pikirannya tertuju kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan. Sampai kita ketemu sama Tuhan. Menyembah Tuhan dengan benar. Oke? Sudah siap ya? Siap dong. Oke, sekarang kita mulai ibadahnya. Berikut ini. Shalom adik-adik. Haleluya. Akhirnya kita ketemu lagi di ibadah anak hari ini bersama dengan Kak Tasya, Kak Kusmini, Kak Ani, dan juga pemain keyboard kita ada Kak Lucky. Oke adik-adik, sekarang kakak minta semuanya persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu. Kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Sekarang coba tutup matamu. Oke, sudah. Sekarang mulai angkat pujian buat Tuhan yuk. Mulai angkat suaramu menyembah Tuhan Yesus. Bilang thank you sama Tuhan. Oh ya Rabba Shinda Rabba. Bilang Tuhan Yesus baik. Engkau baik Tuhan. Sekarang mulai pelan-pelan angkat tanganmu yuk adik-adik. Taruh tanganmu di dada. Sekarang mulai sembah Tuhan dalam roh. Kiraba Shindara Waya Rawaya 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 Rawa. Yuk angkat suaramu. Yuk mami papi temenin adik-adiknya ibadah. Ayo sembah Tuhan. Ya Tuhan.
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Horaba shindara wayara wayara waraba. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur ya Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang
kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik yang masih duduk, kakak undang bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita akan menari buat Tuhan. Kita akan melompat buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Woo! Semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Pakai gerakan ya. Menari, menari, bersukacitalah. Melompat buat Tuhan ya. Melompat, melompat, memuji Sang Raja. Ku senang. Ku senang karena Yesus baik. Kasihnya. Kasihnya kekal di hidupku. Hilangkan semua. Hilangkanlah kau kesamu, puji namanya. Hilangkanlah kisah tangismu, sukacita hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku, damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku, damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Dari awal ya, kita akan menari buat Tuhan. Yes. Menari, menari, bersukacitalah. Melompat. Melompat, melompat, memuji Sang Raja. Ku senang. Ku senang karena Yesus baik. Kasihnya kekal di hidupku. Hilangkan keluh kesahmu. Hilangkanlah keluh kesahmu, puji namanya. Lagi ya. Hilangkanlah Kisah tangismu. Sukacita. Yes. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku, damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku, damai Allah terpancar melaluiku bagi Lagi ya. Hidupku bagai. Yes. kasih, tawari yang warnai hidupku, damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku, damai Allah terpancar melaluiku bagi semua. Damai Allah terpancar. Damai Allah terpancar melaluiku bagi Sekali lagi ya. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Yang semangat bilang amin. Amin. Kakak mau ajak adik-adik lompat haleluya 3 kali. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan bukan kuat, bukan gagah. Yang semangat ya. Yuk. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan.
yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Bilang amin. Amin. Sekarang ikutin kakak ya, bilang gini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus cinta dan sayang kepadaku apapun yang terjadi dia tidak akan meninggalkan aku. Coba bilang amin. Haleluya. Kita mau nyanyiin lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak ya. Yuk, siap-siap tepuk tangan semuanya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak. Betul ya? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dari. Siap-siap lompat. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak, amin, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lompat. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lompat ke belakang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Ke depan ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Tata dan Tommy pernah punya rencana tidak? Punya. Wow, Apa rencananya? Aku dulu ya. Ya. Jadi aku rencananya mau liburan. Oh, liburan. Iya. Liburan kemana? Mau ke Jogja. Oh, ke Jogja. Oh, asik. Nanti makan gudeg di sana ya? Iya ya. Enak itu gudeg. Kakek juga suka. Kalau Tommy punya Ya. rencana apa? Sebenarnya Tommy rencananya sih simple aja. Apa itu? Jadi
Tommy sebenarnya cuma punya rencana ajak main teman aja naik sepeda di depan rumah. Oh, Tapi tapi? ya karena sekarang keadaannya seperti ini kakek, Tommy pun nggak bisa main sepeda di depan rumah. Oh, iya. Ajak main tetangga aja nggak mau, nggak ada yang bisa. Nggak boleh juga, ya toh? Ah, pokoknya Iya. kakek, rencana-rencana Tommy sekarang ini udah batal. Udah nggak ada yang bisa dijalankan. Oh, jadi rencana kita untuk beberapa bulan ini berantakan semua ya? Iya, Nggak terlaksana ya? betul. Memang rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ah, Masa sih? begitu? Iya dong, dia kan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kakek punya cerita. Nah, gimana? Ceritanya, Gimana ceritanya? ini tentang namanya Yusuf. Nah, Oh, kalau kamu tahu Yusuf nggak mah Yusuf? temannya Tommy, teman main sepeda di depan rumah. Tommy. Bukan Yusuf yang itu. Oh, bukan. Om aku. Hah? Om Yusuf? Iya. Oh, bukan yang itu. Loh, Ini cerita di dalam Alkitab. oh, Ya. Yusuf di Iya. Alkitab. Nah, kalau mau ditulis ceritanya, kalau mau ditulis ayat-ayatnya, Kejadian 37 sampai 40 ya. Oke. Nah, begini ceritanya. Yusuf ini adalah seorang anaknya Bapak Yakub. Bapak Yakub itu mempunyai anak banyak. 13. Wah, 13. Iya. Waduh, banyak Iya. banget ya. 12 laki-laki, 1 wanita. Cantik kayak Tata. Tapi Yusuf ini anak yang ke-12. Masih punya adik 1 lagi. Namanya Benyamin. Gitu ya. Nah, Yusuf ini sangat disayang sama papanya, bapaknya. Sama Bapak Yakub. Disayang banget. Nah, kemudian si Yusuf ini dibikinin jubah, baju yang indah banget, yang keren banget. Keren. Iya, kamu mau baju yang bagus? Wah, Tommy mah mau banget, kakek. Kakek juga suka. Nah, kemudian Yusuf ini mimpi. Hah? Mimpi? Kamu pernah mimpi nggak? Wah, Anak-anak Tommy di suka rumah mimpi pernah tuh. mimpi nggak? Mimpi itu kalau tidur, kemudian kemudian tiba-tiba seperti merasakan sesuatu, mengalami atau melihat sesuatu. Nah, itu mimpi namanya. Begitu bangun ternyata mimpi gitu kan. Wah, itu Tommy banget tuh, Oh gitu kakek. ya, kamu pernah mimpi Suka ya? mimpi. Yusuf ini bermimpi, mimpinya seperti ini. Kakak, semalam aku bermimpi. Mimpi apa sih? Tapi mimpiku ini terlihat begitu nyata. Mimpi ya mimpi. Mimpi kok nyata. Mimpi apa? Begini mimpiku kak, kita semua ada di sebuah ladang. Tiba-tiba ikatan berkas gandumku ada di tengah-tengah. Datanglah berkas-berkas kakak-kakak semuanya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Hei, bocah kecil, maksud kamu pengen jadi raja atas kami? Sembarangan saja kalau ngomong. Bukan begitu. Mimpi kok begitu? Mimpi apaan itu? Sudahlah. Beberapa waktu kemudian Yusuf bermimpi lagi dan dia kembali menceritakan mimpinya kepada ayah, ibunya dan semua saudara-saudaranya. Semalam saya bermimpi lagi. Alah, mimpi apa lagi bocah ini? Mimpi lagi bocah ini. Mimpi apa, nak? Saya bermimpi matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Mimpi apa itu? Kalau matahari dan bulan melambangkan ayah dan ibumu, lalu 11 bintang melambangkan saudara-saudaramu, masa ayah dan ibumu sujud kepadamu juga? Mimpi apaan itu? Mimpi apa lagi bocah ini? Sebaiknya kamu tidur lagi saja. Suatu kali Yusuf disuruh ayahnya untuk mengirimkan makanan buat saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba. Lihat, itu si tukang mimpi datang. Mau apa dia ke sini? Mau menceritakan mimpi lagi? Saya sudah bosan mendengar mimpinya. Sebaiknya kita tangkap dia. Kita masukkan dia ke dalam sumur.
Akhirnya Yusuf ditangkap, lalu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Lihat di sana, itu ada pedagang-pedagang. Kita jual saja si Yusuf ini. Benar, kita bisa dapat uang. Nah, sekarang Yusufnya malah dijual sama kakak-kakaknya. Wah, gimana dong kek? Mimpi-mimpinya Yusuf. Mimpinya gagal ya sepertinya ya. Kasian. Tapi Nggak bisa jadi dong mimpinya. tenang dulu, yang memberi mimpi kan Tuhan. Dan ceritanya belum selesai. Ceritanya belum selesai. Yusufnya dijual ke Mesir, kemudian dia ada di rumah Bapak Potifar. Bapak Potifar punya rumah yang besar. Nah, seperti ini. Yusuf, Ya Tuan Potifar, saya melihat kerjaanmu sangat baik, selalu berhasil, kamu luar biasa. iya Tuan, karena saya mempunyai Tuhan yang hebat yang menyertai saya. Iya, saya tahu bahwa kamu mempunyai Tuhan yang berbeda dan hebat yang membuat kamu selalu berhasil. Mulai sekarang, kamu menjadi pemimpin di rumah ini. Semua yang ada di rumah ini, kamu yang mengaturnya. Baik Tuan Potifar. Tuhan sanggup mengangkat Yusuf menjadi kepala dan bukan ekor. Sekarang Yusuf menjadi kepala atas semua pegawai di rumah Tuan Potifar. Tetapi istrinya Bapak Potifar berbuat jahat terhadap Yusuf, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan bukan penjara biasa, tetapi penjara tahanan-tahanan raja. Yusuf, karena saya melihat Tuhan menyertai kamu, mulai sekarang kamu aku percayakan untuk mengurus semua tahanan dalam penjara ini. Kamu menjadi kepala di sini. Baik Tuan Kepala Penjara, Yusuf menjadi pemimpin, menjadi kepala dan bukan ekor. Setelah beberapa waktu, masuklah dua tahanan baru, kepala juru minuman dan kepala juru roti istana. Mereka berdua berbuat kesalahan terhadap raja. Dan pada suatu hari, kedua tahanan baru itu bermimpi dan minta tolong Yusuf untuk mengartikannya. Yusuf, apa arti mimpi saya? Arti mimpi Anda adalah begini, 3 hari dari sekarang, Anda akan keluar dari penjara, yang seorang akan kembali bekerja kepada raja, yang seorang akan dihukum. Dan benar saja, mimpi mereka terjadi tepat seperti yang dikatakan Yusuf. Mimpi orang lain sudah terjadi, mimpi Yusuf belum terjadi. Karena Tuhan belum selesai bekerja di dalam diri Yusuf. Pada suatu hari, Fir'aun, Raja Mesir bermimpi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Lalu Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi sang raja. Yusuf, artikan mimpiku. Tuhan sudah memberitahukan kepada Tuan Raja tentang apa yang akan dilakukan Tuhan di masa yang akan datang. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh negeri. Tetapi kemudian akan datang 7 tahun kelaparan yang sangat hebat. Jadi, apa yang harus dilakukan? Baiklah Tuan Raja mengangkat seorang yang pandai untuk mengumpulkan hasil panen dari seluruh negeri. Lalu disimpan untuk menghadapi kelaparan yang akan datang. Jangan sampai rakyat seluruh negeri ini menjadi binasa karena kelaparan. Karena telah kulihat bahwa engkau, Yusuf, penuh dengan roh Allah. Dan Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu. Maka mulai sekarang, aku Fir'aun mengangkat engkau menjadi kepala atas istanaku. Kepada perintahmu, seluruh rakyatku harus taat. Ternyata Tuhan bekerja luar biasa. Mimpi Yusuf waktu kecil terjadi. Dan mulai hari itu, Yusuf masuk dimensi yang baru, menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, itu akhirnya bagus banget. Akhirnya mimpinya Yusuf terjadi kan? Jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Itu rencana Tuhan buat Yusuf. Rencana Tuhan buat Yusuf, keren. Kalau buat kita, walaupun sepertinya tadi seperti mau gagal, ya kan? Tapi karena bersama Tuhan, rencananya
berhasil. Betul banget kakek. Indah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, dengerin. Tuhan Yesus punya rencana khusus buat kamu. Rencananya indah, rencananya ajaib. Buat Tata, buat Tommy, ya, semuanya rencana Tuhan buat kita semuanya luar biasa. Iya, betul banget kakek. Ya, yang penting adalah mau nggak kita mengikuti rencana Tuhan buat hidup kita? Oh gitu. Mau? Mau dong. Anak-anak yang di rumah juga mau? Mau. Karena rencana Tuhan itu luar biasa buat setiap kita. Kakek akan bacakan firman Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayo yang punya Alkitab dibuka. Ya, yang bawa Alkitabnya dibuka. Ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Luar biasa kan? Luar biasa. Sekarang kita mau serahkan hidup kita, biar rencana Tuhan yang indah, yang ajaib itu terjadi buat hidup kita. Iya. Pentingnya kita harus mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Yuk anak-anak yang di rumah tutup mata, angkat tangan kepada Tuhan Yesus. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu. Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau memegang setiap kami. Engkau memimpin hidup kami, biar rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Tata dan Tommy, kita waktunya berdoa. Iya. Berdoa buat Indonesia. Ya. Berdoa buat keluarga. Ayo kita berdoa. Ya, yuk kita berdoa ya. Yuk. Anak-anak yang di rumah, kita sama-sama berdoa. Berdoa itu tidak harus bersama-sama seperti ini, tapi berdoa itu yang penting adalah sepakat. Ya toh? Iya, yang penting sepakat bersama-sama. Walaupun jauh di sana, tapi kalau kita bersepakat, Tuhan yang di surga mendengar. Amin. Ya, bersama dengan teman-teman yang di rumah, kita mau berdoa. Berikut ini. Karena tapak kasih kenai Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada, baik di kota kami, bahkan di bangsa-bangsa kami, Tuhan. Tuhan, Kau yang berikan terus mereka kesehatan, kekuatan, Kau yang berkati mereka berlimpah-limpah, Tuhan. Berkati juga untuk teman-teman kami, guru-guru kami, Kau yang jagai mereka, lindungi mereka dimanapun mereka berada, Bapa. Biarlah belas kasih Tuhan turun atas mereka, Tuhan. Tuhan, berkati juga untuk sekolah-sekolah yang ada dari TK, dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan kampus-kampus yang ada, biar mereka menjadi generasi-generasi Yeremia, Tuhan. Tuhan, berkati juga untuk jiwa-jiwa, Tuhan. Kau yang berikan roh pertobatan atas jiwa-jiwa, Tuhan. Kau yang turun belas kasih, Tuhan, atas jiwa-jiwa, Tuhan. Kau yang urapi, Bapa. Kau yang berkati berlimpah-limpah, Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa, Tuhan. Shikarol tanpa kasih kenaya bara-bara-bara-bara-bara-bara-bu.
Shikaro tepakasikinai barabo. Haleluya. Shikendera labera. Bapak, biarlah kiranya terangmu terbit atas bangsa Indonesia dan kemuliaan-Mu menjadi nyata atas bangsa Indonesia. Aku percaya Engkau akan memakai dan memulihkan bangsa Indonesia. Juga Bapak, saat ini krisis ekonomi global sedang melanda seluruh bangsa. Tolong kami keluar dari krisis ekonomi global ini, terkhusus bagi bangsa Indonesia. Saat ini kami katakan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ekonomi global, diam, tenanglah. Dan aku percaya bangsa-bangsa akan bangkit dan memuliakan Engkau. Karena sungguh Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamatku, aku berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang Engkau telah taruh di atas kami Tuhan. Engkau berkati Opa Niko Tuhan, Oma Hermin dan keluarga besarnya Yesus. Biar kekuatan dan kesehatan Kau taruh di dalam mereka Tuhan. Dan Tuhan, biar di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, Kau pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, agar menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sekarang kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Dedi Peter, Bunda Christine Tuhan, dan juga keluarga besarnya Yesus. Engkau pakai mereka lebih lagi khususnya di era Pentakosta ketiga ini untuk menuai jiwa-jiwa khususnya generasi Yeremia Tuhan. Dan biar kiranya perlindungan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Alaba. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah sertai kami hingga pada saat ini. Kami mau berdoa buat situasi yang sedang terjadi di bangsa kami ini Tuhan, di mana sedang ada COVID-19. Kami mohon Tuhan, pulihkan bangsa kami ini dari COVID-19 sehingga bangsa kami kembali pulih dan kami boleh melakukan aktivitas kami kembali. Kami juga mau berdoa buat para medis yang berada di garda terdepan, yang berjuang tanpa lelah sampai saat ini. Tuhan, tolong beri mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan pengharapan sehingga boleh melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga berdoa buat keluarga mereka. Tuhan, sertai dan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau berseru sama seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya ya Tuhan, dan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Yuk. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh beribadah, Tuhan Kau memberkati setiap kami, memberkati keluarga demi keluarga, memberkati anak demi anak. Engkau memegang setiap kami dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan, dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sampai di sini ibadah kita. Kakek, kemudian Tommy, Tata.
Tata undur diri ya. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.